Selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Flutter dengan SQLite. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat sistem informasi akademik di Flutter. Tujuan kita adalah membuat aplikasi CRUD sederhana ya, di mana kita menambah, mengedit, menghapus, dan menampilkan data mata kuliah. Nah, kita perlu menyiapkan proyek Flutter dulu dan menambahkan beberapa referensi pada terminal. Pertama, kita tambahkan library SQLite, Flutter, pop, add SQLite. Nah, kita perlu tambahkan dependensi untuk pet-nya, pub add pet. Untuk satu lagi kita tambahkan Flutter pub add pet provider. Pet provider ini untuk akses ke lokasi penyimpanan. Nah, ini ada beberapa dependensi yang outdated. Coba kita cek terlebih dulu. Ada beberapa dependensi yang sudah outdated. Nanti kita coba upgrade ya. Flutter pub upgrade. Nah, sudah aman ya. Selanjutnya kita buat file di libs, tambahkan folder terlebih dahulu ya. Kita tambahkan folder SQLite. Dalamnya kita buat file SQLite .dar. Nah, SQLite .dar ini adalah folder yang akan berisi logika terkait operasi database, seperti inisialisasi database dan operasi CRUD-nya. Kita buat kelasnya terlebih dahulu ya. Kita buat kelas database helper itu membantunya ya. Database helper, mana kita buat nama database-nya terlebih dahulu. Database name, nama database-nya apa? Misalkan mata kuliah .db. Kita set string mata kuliah table. Tabelnya kita create ya, create tabelnya mata kuliah dimana dalamnya ada ID ID dari mata kuliah. Kita set integer, primary key ya, untuk increment, tabel kedua adalah tabel nama mata kuliah. Kita set text not null ya, not null. 3 itu ada hari ya, tabel hari. Kita set text ya, kita samakan set text not null. Setelah itu setelah kita regresikan, kita membuat fungsi initdb ya. Kita buat feature database initdb kita async ke kurung awal, kita set dulu ya, final database pet, kita kasih nama database pet
testbed kita ambil untuk penyimpanan DB-nya wait ya, kita wait get database ya, get database pad, get database pad. Nah selanjutnya kita gabungkan ya, final pad namanya, final pad kita joinkan, kita gabung, join database pad dengan database name ya, database name. Nah setelah itu kita return open ya database pad versionnya kita isi 1 ya, isi 1 on create db version asing ya, asik. Kita buka kurung awal, set kita wait ya, wait apa db apa tadi, kita execute db execute-nya yang mana, mata kuliah table. Nah buat sini kita bisa melakukan operasi CRUD dimana ada create, ada read, ada update, ada delete. Nah sebelum kita buat CRUD kita perlu menyiapkan model data dulu. Kita membuat mata kuliah model, kita tambahkan di libs folder JSON model. Nah di dalamnya kita buat file mata kuliahnya, modelnya ya, mata kuliah model titik dar. Nah untuk membuat model ini supaya cepat kita bisa gunakan QuickType ya, QuickType IO, dimana ini praktis dan mudah untuk menggenerate dari JSON ke bahasa dar. Nah ini kita isi namanya terlebih dahulu, selanjutnya kita buat yang akan kita generate, setelah itu kita set ke dar dan kita copy ya, kita copy code-nya, kita copy saja, kita hapus mana yang tidak penting. Nah kelasnya terubah ya, kelasnya mana yang tidak penting kita rubah. Ini this is there's a require, this is integer, ini kan ini integer. Nah ini integer benar ya. Itu kita balik lagi ke dar, baru kita buat gridnya terlebih dahulu. Feature in apa namanya, create mata kuliah, berdasarkan apa, mata kuliah model dan mata kuliah. Kita assign ya, ke kurung awal. Kita buat koneksi, kita buka dulu koneksi ya, kita buka koneksi ke database-nya, final
final database db sama dengan await. Nah, await ini db. Nah, ini db itu kita return ya, return kita insertkan ya, kita insert, kita masukkan, kita insert kan apa, insert mata kuliah. Nah, tabelnya tabel mata kuliah ya, mata kuliah, komanya apa, mata kuliah di sini ya, mata kuliah. Kita lakukan to map ya, to map ini untuk mengubah objek model ya ke format map yang bisa diterima oleh SQLite. Nah, untuk create sudah selesai. Kita lanjutkan ke read feature. Karena bentuk list, kita tulis list. Mata kuliah. Get mata kuliah, misalkan namanya get mata kuliah. Kita akan mengambil mata kuliah. Since kita buka kurung awal lagi, kita copy aja yang di atas ini ya, copy di sini. Nah, itu listnya, kita bikin list map, map string koma objek nah, result, kita lihat resultnya. Result sama dengan weight apa, db query, query-nya apa, query-nya berdasarkan mahasiswa mata kuliah tadi. Kita return, kita result ya, result map oke. Mana mata kuliah model, mata kuliah model, dan from map ini untuk list ya, tulis ya, untuk tulis selesai. Untuk read kita buat untuk update nya ya, untuk update feature ini ya, mata kuliah update, mata kuliah hari dan mata kuliah ID ya, mata kuliah ID, assign score. Kita set, kita ambil dulu database-nya, kita return ya, return await, return db. Nah, kita lakukan update, kita lakukan raw update. Nah, cara update nya SQL nya seperti apa? Update
mata kuliah. Kita set ya, set nama mata kuliah, hari juga, berdasarkan ID dari mata kuliah. Ini berdasarkan apa tadi? Berdasarkan yang ini. Kita copy ya. Selanjutnya fungsi delete ya. Delete feature. Delete mata kuliah. Berdasarkan ID ya. Sing ke kurung awal. Kita ambil lagi final database nya. Kita copy saja. Nah, kita return ya. Tuan baru kita lakukan delete. Di delete nya apa? Delete tabel mata kuliah. Di mana? ID. Berdasarkan ID mata kuliah. Berdasarkan PD yang tadi. Setelah ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buat variabel, tambahkan variabel ya. Ini kita tambahkan variabel views. Dalamnya new file. Nah, kita buat mata kuliah tidak. Mata kuliah tidak. Nah, kenapa kita buat variabel view ini? Tujuannya untuk memisahkan logika aplikasi dengan tampilan sehingga memudahkan pengembang aplikasi nanti ya. Kita buat stateful widget ya. Namanya mata kuliah. Ini kita state dulu. Kita buat helper dulu. Helper SQLite. Late ke database helper. Kita lihat juga feature-nya juga. Lupa dari database feature tulis mata kuliah model ya. Iya, model mata kuliah. State di sini kita isi untuk inisialisasi helpernya, helper database helper kita lakukan load ya, load awal mata kuliah.
awal. Target dulu mata kuliahnya. Nah, kita init ya. Kita buka ini DB. Ketika dia komplit, si yang dilakukan kurung awal. Kita pakai set state ya, guys. Untuk refresh ya, kita pakai set state ya. Pakai set state, kita set state mata kuliah get all mata kuliah. Ini kita ambil semua data dulu, ambil semua data mata kuliah dari Skillab feature list ya. Mata kuliah model get all mata kuliah ke return ya, return itulah mata kuliah. Paket al mata kuliah tidak terbaca tadi karena kita taruhnya di dalam set state. Seharusnya kita naruhnya di atas saja atau di bawahnya, di bawah super ini state. Taruh di atas saja ya. Selanjutnya kita masuk ke main Dart. Dart kita hapus mana yang tidak penting terlebih dulu. Nah, yang tidak penting kita hapus dulu. Kita hapus. Terus ini kita hapus semua. Hapus ya. Nah, di sini kita hilangkan dulu label debugnya ya. Debug section kita kasih false. False. Kita arahkan ke mata kuliah. Arahkan ke mata kuliah ya. Ke halaman mata kuliah. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita sudah siapkan tampilan sebelumnya. Sebelumnya di mana kita sudah return cover ke mata kuliah. Alright. Yang bagian ini ya.
Copy semuanya saja supaya mudah. Ini package-nya masih salah. Group SQLite. Ini group SQLite juga ya. Nah, kita naruhnya di folder group SQLite. Nah, ini belum bisa karena kita belum menambahkan. Kita tambahkan di folder libs. Kita buat folder baru, namanya folder theme. Nah, di dalamnya kita taruh file juga, namanya colors tidak. Rapi ya, tidak. Nah, isinya apa? Isinya kita siapkan untuk warnanya juga. Ini isi warnanya. Kita copy saja yang ini. Nah, ini belum kebaca, nanti kita klik. Color. Ya, kita balik ke mata kuliah titik dar. Kita gunakan ya. Kita gunakan juga. Nah, ya, coba kita running. Ya. Sudah ya. Fotonya belum ada, kita tambahkan di lips juga. Folder baru namanya assets. Kita masukkan foto ini. Ini dan kita tambahkan di pubspec ya. Ditambahkan di pubspec sini asset dengan lips. Lip garing asset garing save. Kita buat di sini. Coba kita reload ya. Lip asset, coba pubspec. Nah, sudah tampil ya. Tampil. Nah, ini kan app barnya dengan bodinya ini tidak ada jarak. Kita beri jarak di sini di bodinya, kasih padding ya, kasih padding cons paddingnya untuk jarak ke atasnya saja ya. Jadi kita pilih edge inset only, kita top atas itu kita kasih jarak 10. Kita coba reload lagi. Nah, sudah ada jarak. Nah, selanjutnya untuk menambahkan di bawah sini nanti kita buat kontainer baru. Di sini kita tambahkan kontainer baru. Kita set width-nya dulu, width double infinite ya, double infinite. Terus kita kasih box decoration ya, box decoration. Kita buat box decoration seperti yang ini. Kita buat box decoration 2 box ini decoration box decoration. Nah, kita kasih colornya dulu. Colornya kita dari app colors tadi, app colors. Kita set warnanya hijau terang ya.
set warnanya hijau terang. Kita kasih border radius supaya sudut di sini itu tidak kaku nanti. Radius sirkular. Lalu kita set 10 ya. Kita set 10 dan terus warna garisnya ya, kita kasih warna bordernya itu, border kasih namanya, kita kasih colornya itu colors black aja ya, kasih colornya warna black aja. Kita coba lihat. Oh, nanti kita bikin shieldnya dulu. Child. Sudah color black. Oh, decoration ini kita buat shield. Shieldnya dalam bentuk kolom ya. Kolom. Kita namanya children ya. Children. Kita buat teks ya. Buat teks. Teksnya apa? Mata kuliah yang diampu. Kan mata kuliah yang diampu. Diampu. Ya. Diampu. Nah, kita kasih style teksnya. Kita kasih style tekstilnya apa, kita kasih ukuran tulisannya, kita kasih font size ya 18 misalkan. Font size, terus kita font weight ya, kita kasih font weight untuk supaya tulisan kita itu di tebal ya, kita set tebal. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, sudah tampil ya, tampil. Kita pindahkan tulisan mata kuliah yang diampu ini ke kiri dengan menambahkan di sini cross ya, cross access alignment. Pilih star ya. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Kita lupa di kontainer ini kita set juga, kita set supaya kita kasih padding ya, padding. Kita kasih padding simetrik ya, simetrik. Kita set vertikal misalkan 16. Kita set horizontalnya 12 misalkan ya. Nah, tambahkan margin, samakan ya, cons edge insert. Simetrik, kita set horizontal 10 atau 12 saja. 12. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah bagus ya. Cuman antara jarak kontainernya masih terlalu rapat. Di sini kita tambahkan cons size box. Size box. Nah, kita jarakkan itu height-nya tingginya ya si 10 ya, misalkan 10. Kita kasih jarak 10 karena yang di atas kita kasih jarak 10 tadi. Nah, sudah benar. Tapi ini masih belum rata ya.
data ini terlalu mepet ke kiri kanan, kita set ya. Kita copy ini ke sini ya. Ini kita hapus saja. Kita coba dulu. Nah, sudah rapi ya. Selanjutnya selesai. Yang di ampu, terus kita tambahkan feature builder ya. Feature builder ini kita tambahkan sizebox dulu supaya ada jarak antara mata kuliah dengan isi tabelnya nanti. Sizebox size box kita set 10 juga ya. Si cons kita kasih cons sizebox height. Nah, kita lupa ngasih height 10. Setelah itu dapat feature builder, feature builder list mata kuliah model tadi ya, mata kuliah model. Feature mata kuliah, kuliah. Mata kuliah. Will context si snapshot list mata kuliah model snapshot buruk itu kita buat kondisi if ya. Pertama kita snapshot connection state nah connection state titik waiting ini kita menunggu load dari data kita ya. Nah, kita return circular progress indicator. Nah, kita tunggu loadingnya. Sini else if di kondisi kedua
kondisi kedua ini untuk data berhasil kita load ya, misalkan snapshot data. Data. Nah, ini kondisi datanya berhasil kita load, tapi isinya kosong. Nah, kita ini kondisi ketika data berhasil kita load dan sementara datanya kosong. Apa yang kita tampilkan? Kita tampilkan teks ya, kita tampilkan teks. Belum ada data, belum ada data. Nah, ada data. Kita tambah save lagi, save. Nah, save ini jika data error ya, jika data error. Nah, snapshot data has error, ya, data has error. Kita tampilkan errornya ya, tampilkan errornya. Untuk teks snapshot titik error to string. Nah, kita tampilkan errornya. Nah, kondisi terakhir itu jika data berhasil kita load ya, berhasil kita load dan kita tampilkan di list view builder ya. Final items, kita berhasil meload data ya, snapshot data akan mata kuliah model ya, mata kuliah model. Kita tampilkan ya, tampilkan list view builder. List view builder, list view builder ya, list view builder. Nah, kita tambahkan swing warp ya, swing warp karena kita kontrolnya pakai scroll view. Di kita bikin swing warp ya, fisiknya kita bisa scroll ya, never scroll. Setelah itu kita tampilkan itemnya, jumlah itemnya, items length, item titik length, item buildernya berdasarkan konteks indeks tadi.
index. Nah, kita tampilkan list stylenya ya, list style, title, kasih judul, titlenya apa, isi mata kuliahnya ya, titles, teks ya, teks di items tadi ya, items, index ya, index. Nah, nama mata kuliah kita tampilkan di sini, nama MK. Nah, nama MK kita tampilkan di sini. Ya, ini kita kasih di komanya. Kita coba jalankan ya, kita coba reload, masih error. Untuk mengatasi masalah ini, coba kita stop emulatornya terlebih dahulu, lalu kita ulang proses debug dari awal. Nah, sudah tampil ya, sudah tampil, tapi datanya belum ada. Di selanjutnya kita akan tambahkan floating action button di bawah app bar ya, di bawah app bar. Mana app bar? Nah, kita tambahkan di sini floating action button untuk nantinya untuk create mata kuliah ya, untuk nambah mata kuliah. Kita bikin floating action button, floating action button, floating action button, floating action button. Pressnya nah, kita kosongkan dulu ya. Terus di sini kasih child. Kasih child. Kita buat ikonnya itu icon edge ya. Kasih icon. Icons add. Nah, kita coba reload lagi ya. Nah, sudah nambah ya, sudah ada tombol tambahnya, tapi belum bisa kita klik. Ya, kita tambahkan file baru di folder view untuk create mata kuliah ya. Create foldernya, namanya kita set create mata kuliah tidak. Nah, kita buat full widget ya, full widget. Nah, create mata kuliah. Kita create mata kuliah. Ternyata kita ganti scaffold aja. Itunya scaffold. Terus di dalamnya kita buat app bar.
Kita kasih title ya, title, teks. Teksnya apa? Teksnya tambah mata kuliah. Mata kuliah. Jangan lupa kita buat kontrol ya. Kita buat kontrol di sini. Kontrol untuk text editing ya. Final. Final. Nama. Nama. Title aja. Kita kasih title aja ya. Nama. Channel nama. Teks. Teks. Editing controller. Control to teksnya ya. Ini kita copy saja. Kan untuk hari ya. Hari kita kontrol. Terus lupa untuk final form key ya. Form key. Untuk kuncinya ya. Kunci kita global key. Itu kita tambahkan body ya. Ditambahkan body jadi bentuk form. Nah, ada cil berbentuk kolom ya. Kita kasih bentuk kolom. Kita enter terlebih dulu. Kolom. Terus children ya. Childrennya kita kasih text from field karena kita tadi text from field. Text from field. Kasih decoration input decoration. Kita bikin input decoration ya. Saya kasih label. Labelnya apa? Teks. Kita bikin teks. Teksnya nama mata kuliah. Coba kita reload ya. Tampil apa belum ya? Kita klik tambah untuk kliknya. Nah, belum ya. Berarti kita kembali ke halaman mata kuliah. Tidak. Nah, di sini kita belum isi ya. Pressnya belum kita isi. Ini kita isi dengan navigator. Ketika kita push ya. Konteks material pack surut ya. Kan grade mata kuliah. Reload ya. Kita coba reload.
Nah, sudah tampil ya nama mata kuliah. Sudah tampil nama mata kuliah. Kita ini terlalu mepet ke kiri di tampilan. Kita bisa set lagi. Kita kembali ke mata kuliah titik dar. Titik dar. Kita kembali ke create mata kuliah ya. Nah, setelah tampil nama mata kuliah, kita tambahkan controller dan validasi di sini ya, di text from field. Kita kontrol ya, controller. Kita kontrol nama tadi, nama yang di sini ya. Kontrol nama. Kita kasih validator. Validatornya apa? Jika validatornya value ya, dan nilai ya, value. Nah, jika kita bikin jika value kosong, empty ya, kita tampilkan nama mata kuliah kosong misalkan. Setelah ini kita copy ya, kita copy text from field karena kita mau menambahkan hari di bawah nama mata kuliah ada hari. Kita kasih ini hari ya, hari kosong, hari ini nama hari. Coba kita refresh lagi. Sudah ya. Nah, kita wap ini. Kita wap supaya tampilannya kita bisa kasih padding ya. Kita wap ke padding. Kita wap ke padding. Nah, kita refresh dulu. Nah, sudah bergeser ya. Selanjutnya kita tambahkan action di samping action check ya, di samping kanan ini. Tambahkan action di bawah app bar ya, app bar. Di bawah app bar, di bawah tambah mata kuliah. Kasih action ya, kita kasih action. Actionnya apa? Icon button. Kita kasih icon button. Kita mau bikin icon button di sini, icon check. On press. Pressnya apa? Di ikonnya, kita kasih ikonnya dulu ya. Ikonnya icon icons di check ya, cek nanti dicek itu. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah tampil ya icon checknya. Nah,
Selanjutnya ketika kita klik ya, ketika kita klik kita menambahkan icon button tadi untuk menambahkan mata kuliah ke database ya. Nah, kita kasih di sini itu dp titik create mata kuliah, create mata kuliah ya. Create mata kuliah, mata kuliah model, mata kuliah model ya, model. Apa nama ini, nama mata kuliah, mata kuliah nama ya, nama. Nah, ini belum terbaca, kita tambahkan database helpernya terlebih dahulu ya. Di sini kita tambahkan db helpernya dengan final db database helper. Database helper titik teks ya, terlupa ngasih ini titik teks. Nah, saya coba kita running ulang. Sudah. Selanjutnya kita coba isi ya, kita coba isi nama mata kuliah apa, PAB hari Kamis, kita. Nah, belum ada data ya, belum ada data. Jadi kita refresh lagi, reload lagi, tampil tidak ya? Nah, tampil, berarti kita harus tambahkan di mata kuliah titik dar ini to refresh ya. Di sini kan feature itu refresh ya. Kita set state ya, set state mata kuliah dengan get al mata kuliah. Reload lagi, kita coba tambahkan lagi kan kuliah pemrograman berorientasi objek, misalkan kita kasih hari kuliah itu Senin, kita tambah. Selanjutnya kita ingin refresh setelah mata kuliah kita tambahkan, berarti kita cari di floating action buttonnya, kita isi titik dan apa value nya apa kan, value nya apa, sekarang refresh ya, refresh. Nah, coba kita jalankan lagi.
Kita tambahkan kembali kuliah apa, struktur data, misalkan kuliahnya hari Selasa. Sudah ya, sudah tampil ya. Nah, sudah aman, sudah tampil semua. Lupa kita kasih di sini quotes. Cons di selanjutnya kita coba tambahkan di bagian body grade mata kuliah. Bagian body grade mata kuliah. Kasih key, home key. Nah, kita juga bisa tambahkan lagi nih, tambahkan validator supaya bisa kita cek data kosong, karena kalau seandainya kita create baru kita tidak isi data, masih tetap tampil ya. Jadi kita lihat di on press ya, press. Di create mata kuliah. Di sini kita bisa tambahkan kondisi if ya. Tambahkan kondisi if ya. Ini if jika data kosong, misalkan data kosong, kita buat if key current state validate ya, date. Kita coba cek ke atas ya. Nah, ini ada yang lupa kita tambahkan ya, homestead ya, homestead. Nah, sudah ya. Nah, kondisinya seperti apa? Nah, kita bisa validasi dulu kalau seandainya jika data kosong. Play true. Sudah ya. Coba kita refresh lagi. Sudah ya. Apa mata kuliah kosong, hari kosong. Sudah jalan ya if-nya. Nah, karena sudah ada beberapa data yang kita input, kita tampilkan. Selanjutnya kita membuat tombol hapus dengan menambahkan pada mata kuliah titik dar ya. Mata kuliah titik dar. Sini kita tambahkan button delete. Tak mau naruh button delete itu di samping sini ya. Sini trailing icon button press.
kosongkan dulu, kita kasih icon ya, ini icons. Kan icons titik delete ya. Kita coba reload lagi. Nah, sudah tampil ya, sudah tampil di sini. Di menambahkan controller ya, tambahkan final db. Oh, sudah kita tambahkan ya, final database helper ya, sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita kembali mengisi on press untuk page di sini ya, untuk tombol tadi ya. Nah, ini kita isi dulu, kita isi untuk perintah delete ya. Jadi kita isi perintah delete, nya db delete mata kuliah, items index ya, index id. Nah, complete ketika complete apa aksi yang dilakukan. Ke refresh ya, ke refresh. Coba kita reload lagi, kita coba sudah bisa apa belum? Sudah. Nah, untuk perintah delete sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan untuk update ya. Untuk update itu kita ketika kita klik di sini dia akan muncul update mata kuliah dan hari berdasarkan apa yang kita klik ya. Kita tambahkan on tab ya, pakai on tab. Di bawah sini ya. Tab. On tab. Tab. Kita show dialognya dulu, show dialog. Text builder. Konteks. Return cons alert dialog nya. Kita buat title ya, title dalam bentuk teks, update mata kuliah ya. Coba kita jalankan ya. Nah, sudah keluar update mata kuliah ya. Muncul update mata kuliah. Langkah selanjutnya kita tambahkan konten
dalam bentuk kolom di bawah title ya. Untuk kolom di bawah update mata kuliah ini kita tambahkan dua text field. Text field tadi berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita create di awal tadi ya. Itu kita konten ya, konten dalam bentuk apa? Dalam bentuk kolom ya, bentuk kolom. Bawahnya si children ya, childrennya baru kita bikin di sini. Kita ingin buat dua teks field ya, dua teks field. Nah, teks field ini kita copy dari yang ini, text from field yang ada di text from field yang ada di mata kuliah. Kita copy ke sini. Ini tidak bisa kita kunci. Iya, text from field. Nah, kita tidak lupa juga harus mengopi ini ya, kita pindahkan juga ya. Copy, oh ini yang salah, nama dah jalan belum ya. Nah, sudah, tidak ada kesalahan. Coba kita reload. Nah, sudah. Tapi ini memenuhi halaman. Jadi kita bisa tambahkan di bagian sini. Sini. Min axis size, min axis size. Min axis size. Pilih titik min. Nah, biar dia tidak terlalu besar dan sesuai dengan text fieldnya. Coba kita reload lagi. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita tambahkan tombol update dan di posisi bawah sini ya. Kita tambahkan tombol update di bawah. Akan tombol update. Action kita kasihkan action di sini. Actionnya bentuk row ya. Row saja kita bentuk row. Children, text button, press style nya cons
teks ya, teks update teks update. Kita copy aja ya. Kita pilih text button, terus sini kita isi ya. navigator titik pop teks kecilnya constek ya, constek teks cancel ya, cancel. Nah, sudah tampil ya. Selanjutnya tombol update dan delete sudah ada, tapi datanya belum tampil ya. Data yang kita klik PAB tadi belum tampil. Nah, untuk menampilkannya kita tambahkan fungsi ya di bawah onTap. Fungsi di bawah onTap. Di sini kita bikin. Ketika kita klik mata kuliah, nah. Mata kuliah. Kita set state nama titik teks sama dengan items. Kita tarik datanya ya, index nama mata kuliah, itu juga dengan hari ya, hari titik teks items index titik hari. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah tampil ya. Tampil. Selanjutnya kita klik tombol update, kita akan mengupdate data yang kita klik di awal. Caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan dalam onPress untuk perintah update-nya. Di onPress ya. Bahkan di sini. Kita lakukan. db titik update.
dan mata kuliah. Nama, titik teks, titik teks, titik teks. Items, index, index, TIT, mata kuliah. Di sana when ketika complete itu pindahkan ke bawah ya. When complete complete navigator, navigator, tor, tipe konteks ya. Coba kita restart ya. PHP coba kita rubah jadi hari Rabu. Rabu. Coba kita rubah ini mata kuliahnya. Aljabar. Lin. Oh, belum. Ternyata masih belum tampil ya. Kita tambahkan refresh setelah when complete ya. Tambahkan refresh di sini. Kita running lagi. Lin. Nah, sudah berubah ya. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan hari ya. Karena tadi cuma kita tampilkan itu title-nya saja. Style. Nah, di sini kita menampilkan ya. Kita tambahkan di sini itu subtitle ya. Subtitle. Nah, teks. Teks. Dan items. Item index ya. Index di hari. Di hari. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah tampil ya harinya. Sudah terlihat lebih bagus. Nah, inilah aplikasi sudah bisa berjalan. Kita coba hapus. Sudah bisa, kita tambah. Coba kita tambah. Kita kuliah sistem operasi. Sistem operasi.
hari kuliah hari Rabu misalkan. Sudah berhasil ya. Nah, kita sudah berhasil membuat database dan tabel penyimpanan dari data mata kuliah. Kita sudah bisa lakukan update juga, hapus, refresh. Semoga tutorial kita kali ini membantu dan silahkan dicoba.